Hai, jumpa lagi dengan saya Rian Syah teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya sedang berada di kawasan pekuburan Tallo yang berisi makam-makam Raja Goa zaman dulu. Nanti kita eksplor setelah pesan-pesan berikut yang mau lewat. Kompleks pemakaman umumnya bukan lokasi yang lazim dikunjungi untuk berwisata. Namun, pengecualian bagi kompleks pemakaman yang punya nilai sejarah ataupun dihuni jasad orang terkenal. Kompleks makam Raja-Raja Tallo jadi salah satu rujukan jika kita ingin menjajal wisata sejarah di Makassar. Kompleks pemakaman Islam kuno yang terletak di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kecamatan Tallo ini termasuk situs cagar budaya nasional yang dilindungi pemerintah. Teman-teman, ini di sebelah kiri saya adalah makam Raja Tallo ke-9. Ini makamnya besar sekali, seperti candi ya kalau kita lihat sekilas. Nah, kemudian di sebelah kanan saya ada makam Raja Sandrobone ke-11. Dan di depan saya ada makam Raja Tallo ke-15. Dan kompleks ini dilindungi oleh pemerintah menjadi situs sejarah nasional. Dan kalau teman-teman berkunjung ke Makassar bisa datang ke sini untuk melihat bukti sejarah kerajaan Goa. Kompleks makam Raja-Raja Tallo terletak dalam lingkup Benteng Tallo yang kini tertinggal sebagian puingnya saja. Terdapat 93 makam di area kompleks, namun hanya 21 diantaranya yang dikenali dan bernama. Mereka adalah raja dan keluarga kerajaan Tallo yang dimakamkan antara abad ke-17 hingga abad ke-19. Kompleks ini terbuka setiap hari dan bebas didatangi masyarakat umum. Pengunjung yang datang biasanya merupakan peziarah, rombongan siswa sekolah, ataupun wisatawan yang sekedar melihat-lihat sekeliling. Di dalam area kompleks terdapat 3 tipe makam, yaitu kubang, papan batu, dan kubah. Tipe kubang berbentuk susunan balok batu berbentuk persegi, menyerupai bentuk susunan balok-balok candi di Jawa yang terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Tipe makam ini biasanya diperuntukkan bagi raja, pejabat, atau pembesar istana. Tipe papan batu, yakni tipe yang dibuat seperti model bangunan kayu berbentuk 4 persegi panjang. Namun bahannya terbuat dari pasangan 4 bilah papan batu. Adapun tipe kubah, yakni bangunan yang beratap melengkung seperti kubah yang menaungi makam di dalamnya. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di depan makam Raja Tallo ke-12, Makasumang Daeng Mangurangi Karaeng Lempangang Sultan Saifuddin Tumenga Ri Buddha Maladirina, dari tahun yang memerintah di Goa dari tahun 1770 sampai 1778. Ini dia makamnya, terlihat berwarna putih dan di dalamnya ada, ini kubah ya teman-teman, ada kubahnya. Di dalamnya ada makam Raja
Talok ke-12. Dan di sebelahnya teman-teman ada makam Karaeng Mangara Bombang Karaeng Bainea Ritalok Tumme Mangga Ributta Malabirin. Komplek makam Raja-Raja Talok diperkirakan berdiri seiring berdirinya Kerajaan Talok di abad ke-15. Menurut sejumlah catatan sejarah, Kerajaan Talok awalnya merupakan hasil pembagian kekuasaan Kerajaan Goa oleh Raja Goa VI Tuna Tangkalopi 1445 sampai 1460. Kerajaan Goa dan Talok akhirnya bersatu kembali melalui persekutuan bernama Kesultanan Makassar pada abad ke-16. Sebagian besar makam terdiri dari susunan batu andesit dan sebagian lainnya menggunakan bahan bata. Kompleks makam telah 2 kali dipugar, masing-masing pada tahun 1974-75 dan tahun 1981-82. Bangunan dipugar hingga mendekati bentuk aslinya. Saat ini kompleks makam terawat dalam kawasan yang dikelilingi taman. Beberapa pepohonan tumbuh besar menghasilkan kesan rindang dan asri. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di depan makam Raja Talok ke-7, yaitu Sultan Mudafar yang besar sekali, dan depannya terdapat makam Saweranu, Saweranu yang merupakan putri Tanah Toraja yang diperistrikan oleh Raja Talok ke-7 dengan gelar Tumalianggara-ri Timoro. Di kompleks ini hanya satu makam yang paling sering dikunjungi khusus oleh peziarah, sedangkan yang lain hanya dikunjungi sambil lalu. Yang dimaksud adalah makam Sultan Mudafar Raja Talok 8. Dia putra Karaeng Matwaya I Malingkaang Daeng Manyonri, raja pertama Talok yang menganut agama Islam. Sultan Mudafar juga dikenal dengan julukan Macan Kebo Karaeng Talok atau Macan Putih Raja Talok. Julukan itu konon karena dia gigih dalam memimpin peperangan. Teman-teman, dari depan makam Karaeng Parang-Parang Karaeng Bainiari Talok, saya akhiri video saya kunjungan ke makam Raja-Raja Talok. Semoga video ini bisa menambah wawasan pengetahuan teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Rian Cia Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.